Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052, kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang pembangunan dalam bidang pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya berruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohania atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan yang menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material dapat berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan, karena pembangunan itu semestinya bersifat komprehensif, yaitu mencangkup pembangunan manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, di dalam bagian ini akan dikemukakan 3 hal berturut-turut, yaitu esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Dan yang terakhir, pembangunan sistem pendidikan nasional. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Seperti yang dikatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup jasmani dan rohania sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jika pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia, berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodrat sebagai manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan, manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus juga sebagai subjek pembangunan. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya mengharap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun sarana lingkungan sosial atau spiritual. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam dimensi pembangunan serta antar keduanya. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Selanjutnya ada sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama ada segi sasaran, kedua ada segi lingkungan, ketiga ada segi jenjang pendidikan, dan yang terakhir ada segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Selanjutnya segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem: lingkungan keluarga atau pendidikan informal, lingkungan sekolah atau pendidikan formal, lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Selanjutnya sesi jenjang pendidikan.
jenjang pendidik dasar, pendidikan menengah atau SM, dan pendidikan tinggi atau PT, memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan bagi pendidikan tinggi. Selanjutnya ada segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Selanjutnya, pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini dikemukakan dua hal, yaitu mengapa sistem pendidikan harus dibangun dan wujudnya pembangunan sistem pendidikan. Baik, itu tadi pemaparan singkat dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.